Nah, lulus kabeh kembali bersama saya Vlog Jawa. Nah, di video kali ini aku pengen menjawab pertanyaan kalian. Jadi banyak yang tanya, Mas, kalau di Jepang itu selama programnya habis atau selama kontraknya belum habis itu boleh cuti pulang apa enggak sih? Gitu. Terus ada yang tanya juga, kalau misalkan dalam kontrak itu belum selesai kontrak, boleh cuti nikah atau enggak? Nah, di sini aku pengen menjawab pertanyaan kalian. Nah, jadi di sini sebelumnya, jadi banyak yang belum tahu juga kalau aku itu programnya itu ikut program G2G ya. Jadi aku kerja di Jepang itu sebagai care worker gitu. Nah, G2G itu program pemerintah ya, bukan dari LPK gitu. Jadi misalkan ada yang tanya, Mas, berangkat lewat LPK apa? Aku nggak bisa menjawab LPK apa karena aku bukan berangkat dari LPK, tapi dari program pemerintah seperti itu ya. Nah, kalau masalah cuti itu tergantung dari perusahaannya sendiri, tergantung dari tempat kerjanya sendiri ya. Nah, di sini aku nggak sendiri, aku sama Nyonya. Nanti jadi apa sih perbedaannya gitu ya? Jadi banyak perusahaan Jepang itu peraturannya nggak sama gitu. Jadi beda-beda. Mulai dari liburnya, mulai dari cutinya, mana boleh apa enggaknya gitu ya. Nah, kalau dari tempatku, kalau dari tempatku sendiri itu pulang cuti itu boleh. Pulang cuti ke Indonesia selama kontrak itu boleh. Setahun sekali pulang itu sebenarnya boleh ya, karena kan cuti itu 1 tahun sekali itu kan dapat ya gitu. Jadi kalau di tempatku itu 1 tahun itu tahun pertama itu cutinya dapat 10 hari. Nah, tahun berikutnya itu nambah 11, berikutnya itu 12 gitu. Kalau di tempat Nyonya beda. Jadi cutinya gimana ya? Kalau di tempat aku mah 6, kalau udah kerja nih 6 bulan. 6 bulan itu 9 hari. 9 hari boleh pulang Indonesia ya gitu. Jadi tiap tahun juga boleh pulang. Tiap tahun juga boleh pulang, cuman kalau di tempat Nyonya ini tapi kalau ini nikah itu dapat apa namanya? 2 minggu. 2 minggu liburnya. Tapi kalau misalkan libur cuman cuti ke Indonesia nggak nikah itu dapatnya cuman 9 hari. Cuma 9 hari itu. Nah, itu misalkan dalam 1 tahun itu nggak ambil cuti ke Indonesia, cuma di Jepang doang, itu diambilnya bolehnya 5 hari. Cuman boleh libur 5 hari. Itu nggak pulang ke Indonesia ya, cuman boleh istilahnya kayak libur piknik gitulah, refreshu gitu ya. Kalau di tempatku itu cuti pulang ke Indonesia itu boleh tiap tahun, itu boleh kan, kita tiap tahun dapat cuti ya. Itu kita pakai semua boleh gitu ya. Jadi misalkan tahun pertama mau pulang, nah itu kan 10 hari dipakai semua boleh. Terus nanti tahun kedua misalkan mau pulang lagi ya, cuti yang tahun kedua dipakai. Nah, misalkan mau, kalau di tempatku boleh digabung cutinya, misalkan tahun pertama nggak pulang, tahun keduanya pulang gitu kan. Jadi cuti tahun pertama sama cuti tahun kedua itu kan 10 hari sama 11 hari berarti kan. Itu 11 hari itu boleh dipakai di tahun kedua, digabung gitu ya. Jadi liburnya 21 hari gitu. Nanti belum ditambah libur bulanan gitu ya. Jadi di Indonesia bisa cuti itu mungkin kalau di tempatku bisa 1 bulanan gitu. Nah, kalau di tempatnya beda. Itu cutinya nggak bisa digabung ya. Nggak bisa. Jadi kalau dalam 1 tahun itu nggak pulang, ya udah gitu. Berarti ngambilnya yang 5 hari itu. Ngambilnya yang 5 hari. Itu pun liburnya di Jepang ya gitu ya. Jadi liburnya nggak bisa digabung gitu. Misalkan tiap tahun mau pulang ya jatahnya 9 hari, nanti pulang lagi 9 hari. Nanti tahun berikutnya mau pulang lagi ya 9 hari gitu ya. Tapi kalau nikah tadi dapat tambahan libur jadi 2 minggu. Gitu. Kalau di tempatku nggak ada hubungannya, mau kamu nikah, mau kamu pulang cuman liburan, mau cuman pulang doang nggak ngapa-ngapain, ya udah itu cuti kamu, itu boleh dipakai apapun gitu. Jadi nggak ada spesial mau nikah mau apa, itu nggak ada gitu ya. Jadi kalau di programku, program G2G itu, kalau tempatku kerja sama tempatnya Nyonya itu cuti pulang ke Indonesia dalam kontrak kerja belum habis, selama kontrak kerja belum habis itu boleh ya. Tapi ada juga perusahaan temanku, tempat kerja temanku itu nggak boleh pulang, nggak boleh pulang selama kontrak itu belum habis gitu ya. Jadi kontraknya kan kita 3 tahun ya, 3 tahun kerja itu. Jadi ada juga yang 3 tahun kerja itu nggak boleh pulang. Jadi setelah kontrak kerja baru boleh pulang gitu ya. Gitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua, itu boleh nikah apa enggak kalau dalam kontrak gitu, dalam masih kerja gitulah intinya ya. Itu kalau di tempatku boleh. Ya, kalau tempatnya boleh. Jadi ya alhamdulillah tempat kita itu boleh ya untuk masalah cuti kerja atau cuti nikah gitu. Tapi kalau di tempatku ya tadi, kalau misalkan nikah ya
pakai cuti yang itu, nggak ada namanya cuti nikah gitu. Makanya ya cuti itu aja, itu yang tadi 10 sama 11. Kalau misalkan tahun ketiga itu dapatnya 12, jadi nambah satu gitu. Kalau di tempat Nyonya ya tadi kalau ya. Di tempat aku kalau nggak bilang nikah ya dapatnya 9 hari. Gitu. Jadi kalau mau nikah itu sebenarnya boleh ya kalau di tempatku. Program situ sebenarnya boleh. Jadi kita itu kemarin nikah yang ya. Iya. Di tahun kedua, tahun ketiga ya. Tahun ketiga udah. Ketiga dong. Iya, tahun ketiga. Nah, aku pulangnya itu pakai cuti yang tahun pertama sama tahun kedua itu tak gabung. Jadi 10 hari sama 21 hari. Tambah yang biasanya kan kalau kerja bulan itu kan nggak full kerja kan, ada liburnya. Nah, tambah libur itu ya. Aku pulang itu kemarin dapat sekitar 1 bulanan lah, 1 bulanan kurang. Iya, 1 bulanan kurang dikit lah pulang ke Indonesia itu ya. Kalau Nyonya kemarin dapat berapa ya? 2 minggu ya? Ya 2 minggu yang porsinya segitu ya. Gitu. Jadi kemarin pulangnya itu kan nikah itu pulangnya kan duluan aku ya. Iya, duluan karena porsiku kan banyak kan, dapat cutinya banyak gitu kan. Aku pulang kan tahun ketiga, jadi tahun pertama sama tahun kedua itu aku nggak pulang. Nah itu aku pulang itu dapatnya segitu ya, jadi aku pulang duluan, terus seminggu setelah itu baru nyusul pulang ya, pulang ke Indonesia gitu. Jadi setelah itu ya udah acaranya di situ gitu kan. Tapi nanti baliknya sini baliknya ke Jepangnya kita bareng gitu. Tapi karena aku kan tahun pertama tahun kedua ini kan nggak pulang, jadi aku tahu pulang itu baru 1 kali ya sampai sekarang, sampai nikah ini. Jadi nikah kemarin itu aku pulang baru sekali. Nah kalau Nyonya itu udah 3 kali nikah itu yang 3 berarti yang 3 pulang. Yang 3 ya, tahun pertama pulang, tahun kedua pulang. Enggak, yang pertama kedua aku sama-sama 1 tahun 2018. Oh iya, tahunnya bareng karena ada urusan gitu kan. Iya. Jadi tapi tahun ini kedua juga dapat pulang 2 minggu kan aku. Pulang. Terus jadi tahun kedua pulang, terus selang berapa bulan ya? Bulan gitu. 2 bulan. 2 bulan pulang lagi karena ya ada perusahaan yang mendadak gitu kan, harus pulang. Nah, alhamdulillah tempatnya itu boleh mengizinkan pulang gitu. Ya udah akhirnya pulang. Terus 2019 full nggak ada pulang. 19 nggak ada pulang, kita 2020 kemarin Februari itu ya. Kita pulang. Nah itu ya alhamdulillahnya itu pas corona itu ya. Jadi kita pas pulang itu corona itu belum ada. Corona belum ada ya. Jadi kita pas pulang terus selesai nikah ya. Pas lagi main ke Jogja. Nah pas lagi main ke Jogja itu udah kabar-kabar corona itu udah ada. Udah ada corona tuh udah ada, cuman Indonesia tuh masih biasa aja gitu kan. Tapi di daerah yang sana yuk karena masih pertama-tama kan, jadi masih apa ya, misalnya masih belum yang terlalu serius gitu menanggapi yang penyakit corona itu ya. Nah terus pas aku pulang ke Jepangnya itu udah hampir serius, udah hampir mau serius itu kan. Sampai bandara itu wah udah pakai masker semua ya. Di pesawat itu udah pakai masker semua. Aku takutnya itu pas sampai di Jepangnya itu kita nggak bisa masuk. Nah, tapi ternyata di situ bandara Jepang masih biasa aja gitu, masih belum yang serius gitu, menanggapinya yang belum serius. Tapi udah pakai masker semua. Nah, tapi setelah itu aku sampai Jepang masuk kerja ditanya sama ini kan, sama leadernya kan, kemarin liburnya berapa hari gitu kan. Setelah balik sini aku bilang 3 hari aku udah libur itu. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa. Soalnya kalau sampai Jepang, dari Indonesia sampai ke Jepang itu harus libur 3 hari. Waktu itu ya pas corona pertama kali banget gitu ya. Kalau tempatmu gimana ya? Langsung kerja ya. Enggak ditanya corona gitu enggak. Jadi tempatku itu memang, nah terus pas 7 hari kerja aku, 7 hari kerja itu jadi ada temen kerja di tempatku itu pulang dari Indonesia balik ke sini Maret ya? Nggak tahu, lupa. Pokoknya setelah itu balik ke sini itu di karantina, harus libur 7 hari. Nah untung aku itu nggak diliburin 7 hari itu ya, karena pas sampai sini itu pas masih pertama banget gitu loh, masih belum yang ini banget gitu. Nah terus ya udah, terus corona itu setelah itu makin banyak gitu kan.
Terus jadi yang dari Indonesia yang kesini itu agak susah ya. Terus habis itu kan terus di lockdown itu kan gitu. Nah jadi nanti ada tuh videoku yang kemarin ketemu. Jadi video yang tahun lalu aku pas ke Jepang nanti aku upload setelah video ini ya. Jadi kan aku cari sebenarnya mau aku upload waktu lalu, cuman karena filenya itu nggak tahu ya, nanti aku upload setelah video ini ya. Jadi ada masih 2 video, yang videoku jalan-jalan di Semarang pas aku pulang, sama pas lagi pas lagi datang ke Jepangnya itu. Nanti aku upload ya setelah ini ya. Filenya udah ketemu. Video lama tapi nanti itu pas aku jalan-jalan sama pas baliknya ke sini tuh. Nanti kondisinya kayak apa kayak gitu ya. Mungkin itu aja ya yang masalah itu ya. Jadi ya gitulah. Nanti mungkin pas di pulang ke Jepangnya itu baru tahu ya kayak apa nanti pas aku ke Jepang prosesnya itu. Corona itu masih belum ada yang serius gitu. Jadi masih Jepang itu masih yang pertama banget gitu. Jadi ya alhamdulillah kita tuh nikahnya itu nikah angkatan Corona yang terakhir. Golongannya itu. Iya kan? Kalau setelah itu Corona kan itu nikahnya udah nggak boleh kan, ngadain acara besar nggak boleh, terus acara apa lagi, nikahnya harus pakai masker gitu kan, pakai masker, terus handscoon, sarung tangan gitu kan, macam-macam kan, kayak sekarang lah gimana itu nikahnya sekarang. Kalau sekarang mungkin udah nggak longgar ya, mungkin ya nggak kayak pertama-tama dulu. Jadi dulu kita kan nikah di bulan Februari, jadi itu kayaknya angkatan nikah terakhir sebelum Corona itu tuh, alhamdulillah banget itu ya. Kalau misalkan aku nikahnya di bulan Maret atau di bulan Februari akhir, mungkin udah ya nggak bisa balik sini juga. Udah nggak bisa pulang juga mungkin waktu itu kita juga. Iya, udah pulang mungkin bisa. Nanti kan baliknya ke sini. Baliknya ke sini udah nggak bisa. Jadi kemarin ada temanku juga pas pulang ke Indonesia itu belum ada, masih ya Corona biasa, masih pulang. Terus pas di liburan Indonesia peraturan Jepang menetapkan itu nggak boleh yang dari Indonesia ya, nggak boleh masuk ke Jepang sampai beberapa bulan kemudian. Jadi udah temenku itu kejebak di Indonesia itu, udah nggak bisa balik ke sini lagi. Nah kemarin bulan Oktober kalau nggak salah itu, Oktober bulan 10 Oktober itu udah boleh masuk ke sini ya temenku yang itu. Jadi ya udah kejebak hampir 6 bulan lah, 5 bulanan lah, 5 bulan 6 bulanan di Indonesia setelah pulang dari sini. Padahal niatnya cuma pulangnya ya sebulanan gitu ya, tapi ternyata karena Corona ya itu tertahan itu gitu. Tapi sekarang mungkin peraturannya ya ini ya mungkin agak longgar, tapi swab kali ya. Sekarang kan agar lebih aman, mungkin sebelum pulang itu di swab gitu ya. Tapi kemarin itu ya yang di kasus Indonesia itu ya ada kan yang sampai di Jepang, di Indonesianya tuh negatif. Hasilnya itu pakai kartu itu hasilnya negatif, tapi sampai di Osaka apa sampai di Tokyo ya, kalau nggak salah di Osaka itu diperiksa lagi dan hasilnya tuh positif ya? Di bandaranya. Nah itu gimana itu ya, yang salah itu di mananya aku nggak tahu. Yang salah orangnya apa dari sistemnya dari sananya gitu ya. Kalau di sini kan pemeriksaannya memang pemeriksaan akhir dan pasti hasilnya yang terakhir. Nggak mungkin kan hasil awal, ya memang dia hasil awalnya negatif mungkin, tapi nggak tahu itu benar-benar negatif atau enggak, aku juga nggak tahu. Sampai di sininya positif gitu kan. Mungkin ya dalam perjalanan atau enggak, ya nggak tahu lah, aku nggak tahu ya. Mungkin yang tahu bisa komen di bawah ya. Gitu ya, mungkin itu aja ya bisa aku share untuk kali ini masalah cuti dan cuti nikah gitu. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.